Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Darsunal yaum Kurdis. Nahnu sa nabhat surah Yasin al-ayah al-khamisah wa sittin ila at-thaminah wa sittin. Fa qabla an nabhat tilkal ayat nuridu an nasma' awalan qiraatal Quran tilkal ayat allati sa yaqra'uha man Musid. ahnan qal yatafaddal mashkuran. Ini dah Pak dia mau baru dari bos. Gak jelas sumpah. Orang gak jelas. Gimana? Awal biasa. Gak bisa, gua gak bisa. Jangan. Bisautin jamil. Langsung. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Terjemah wujud nggak? Apa? Terjemah. Gak bisa. Ada artinya? Terjemah wujud. Ada artinya. Oh, ada artinya. Terjemah? Maaf. Ayo. Jawab pertanyaan. In kanat at-tarjamah ghairu mawjud fa nahnu nabhat mubasharatan ila tilkal ayat. Man yafham an hadhil ayat. Ada yang paham tentang ayat ini? Semuanya? Najib. Kita apa Najib bawa kitabnya dia paham. Sampai sambul-sambulan. Kira-kira apa, Jib? Masalah apa ini? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kira-kira artinya apa? Kira-kira aja. Kalau kamu nggak bisa menerjemahkan, kira-kira terjemahannya apa? Secara garis besar apa? Al-yauma itu artinya hari apa maksudnya? Hari apa? Kebangkitan. Hari Kiamat. Hari kiamat. Anjir. Al-yauma pada hari itu. Anjir. Atau hari ini, bisa juga hari itu. Pada hari kiamat itu nanti. Nakhtimu. Ma makna nakhtimu? Khotama ya timu. Ma makna khotama yahtimu? Ini diselesaikan. Nakhtimu. Selesai. Oh, ini Selesailah. Ada.
Itu mah aktifu. Susah hilang. Huwa ad-diddu min fataha. Ma makna fataha? Yaftahu. Membuka. Diddu min fataha khotama ya. Timu. Terbuka. Membuka. Sebaliknya dari fataha ya. Ditutup. Menutup. Al-yauma hari ini atau hari itu, hari kiamat nanti ya, nakhtimu. Ma makna nakhtimu? Nakhtimu maknahu menutup. Siapa yang menutup di sini? Kalau itu siapa? Untuk siapa? Kami. Kami. Ya. Hari itu kami tutup. Kami di sini siapa maksudnya? Kami. Yang menutup siapa? Kami di sini siapa? Allah. Ya, Allah. Nakhtimu kami tutup. Kami kunci rapat. Bisa juga artinya begitu. Apa yang dikunci rapat, apa yang ditutup itu ala afwahihim. Ala afwahihim. Mana afwah? Ya. Afwah. Afwah jama' ya, yang maknahu mulut-mulut. Hum mereka. Ala afwahihim berarti mulut-mulut mereka. Mereka siapa? Dan makhluk. Kira-kira yang akan nanti ditanya pada hari kiamat itu siapa? Jin, malaikat, manusia. Jadi al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari kiamat nanti itu kami Allah akan menutup rapat, mengunci rapat mulut-mulut mereka manusia. Artinya apa? Artinya nanti itu tidak ada yang bisa bicara lagi. Terutama orang kafir tidak akan bisa bicara, ya, berulah, memberikan hujah, memberikan apa lagi? Keterangan-keterangan palsu, tidak bisa. Karena sudah apa? Sudah dikunci. Sudah dikunci. Nah. Tadi humnya atau himnya itu adalah manusia. Manusia yang bagaimana? Kalau dalam tafsir Jalalain ini, ai al-kuffar liqaulihim wallahi rabbana ma kunna musyrikin. Ya. Humnya di sini artinya manusia yang kufar. Ada kafirun, ada kufar. Apa bedanya? Kafirun orang kafir, kufar orang kafir juga. Itu jamak kedua-duanya ya. Kalau mufradnya apa mufradnya? Kafaro yukafiru. Mufrad. Mufrad yukafiru. Mufradnya Kafir. Kafir. Artinya orang kafir. Jamak dari kafir itu ada dua. Yang pertama kafirun, yang kedua kufar. Ada yang bisa membedakan antara kafirun dengan kufar? Apa bedanya? Halo. Di dalam surah Al-Kafirun disebutkan qul ya
ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhirih. Di dalam surat yang lain disebutkan jahidil kuffar, jahidi al kuffar, jahidil kuffar. Atau di dalam surat yang lain disebutkan juga ya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas keras terhadap orang-orang yang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang kafir. Ini bagaimana ya? Yang satu surat Al-Kafirun itu berkata kepada orang-orang yang kafir, hai orang-orang yang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Artinya orang kafir dibiarkan hidup dengan keadaan yang tenang. Tetapi di dalam surah yang lain itu yang tadi asyidda'u 'alal kufar, kita harus tegas terhadap orang yang kufar, orang yang kafir. Sama-sama kafir, yang satu baik-baik sama orang yang kafir, yang satu harus tegas, bahkan perangi, jahidil kufar, perangi orang yang kafir. Jadi di sini bedanya apa antara kufar dengan kafirun? Ya, kalau kafirun itu orang-orang kafir yang baik, itu kafirun yang hidup bersama-sama dengan kita, ya, di dalam satu kampung, di depan rumah Ustadz orang kafir, di sebelah kiri rumah orang kafir juga, artinya bukan muslim ya, ya. Tapi itu kafirnya kafir yang baik. Untuk orang kafir yang baik maka ya, saling menghormati. Kamu ibadah sesuai dengan yang kamu lakukan, sesuai dengan ajaranmu. Aku tidak akan beribadah sesuai dengan yang kamu ibadahi. Ya, kamu juga tidak usah beribadah seperti yang aku ibadah gitu. Itu dalam surat. Ini kafirun. Tapi kufar itu adalah orang-orang kafir yang jahat. Tapi harus kamu bisa bedakan ya. Terhadap orang-orang kafir yang jahat, maka kamu harus tegas keras. Ya, harus tegas dan keras, bahkan memeranginya. Ya, sama orang yang jahat kita harus memeranginya, apalagi orang jahatnya itu orang kafir. Orang muslim saja kalau jahat harus diperangi. Masa ada orang muslim maling dibiarkan aja? Dia mah orang muslim, terus nggak usah diapa-apain, walaupun dia maling juga nggak apa-apa, walaupun zina juga nggak apa-apa. Nggak bisa. Kalau orang jahat tetap harus kita perangi, apalagi orang kafir atau kufar. Begitu. Nah, di sini disebutkan orang-orang kafir yang jahat itu akan ditutup mulutnya pada hari kiamat. Tidak bisa bicara. Ya. Bicara apa? Mereka berbicara liqaulihim wallahi rabbana ma kunna musyrikin. Wahai Tuhanku, kami dulu itu tidak musyrik. Ya, padahal mereka menyembah selain Allah, tapi mereka nanti di akhirat itu akan mengatakan kami tidak musyrik dulu. Ya, kami hanya mengikuti orang tua kami saja. Nah, dan sebagainya. Itu tidak bisa ngomong begitu karena nanti itu udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala mulutnya. Ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Terus yang akan bicara apanya? Yang akan bicara apanya? Yang akan bicara itu anggota tubuh mereka yang akan berbicara. Ya. Tangan, wa tukallimuna aidihim,
tangan mereka akan berbicara. Nih, dulu saya suka maling. Nih, tangan saya dulu suka bunuh orang. Ini yang akan berbicara tangannya. Mata berbicara, saya dulu dipakai untuk ngeliatin orang yang lagi telanjang umpamanya. Nah, ini mata yang akan ngomong. Telinga saya dulu, ini telinga ngomong, dulu saya suka dipakai untuk ngedengerin musik dongkrak. Ngedengerin sesuatu yang buruk. Dipakainya untuk mendengarin musik kayak sampai gudeg-gudeg begitu ya. Kalau untuk mendengarkan pengajian malah ditutup oleh mereka. Mereka akan bicara, hidung bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Begitu juga dengan kaki mereka akan bersaksi. Ya, saya dulu menyaksikan ya, dia ini suka jalan ke tempat remeng-remeng, ya, jalan ke tempat remeng-remeng. Kaki ini dulu suka dipakai untuk jalan ke tempat yang buruk dan sebagainya. Kaki mereka akan menjadi saksi. Kayak semacam kalau sekarang itu yang suka dipasang itu apa? CCTV. Jadi kaki kita ini itu ada kameranya. Ya. Bahkan yang jadi kamera di dunia ini bukan hanya kaki doang, tapi semua yang ada di sini itu bisa jadi kamera CCTV. Ya. Nanti di akhirat ya. Jadi walaupun orang-orang yang kufar itu mereka menggunakan berbagai macam hilah hujah yang hebat, tetapi mereka tidak bisa, ya, tidak bisa berbohong karena sudah banyak CCTV. Kaki bisa jadi CCTV, ya, tangan bisa jadi CCTV, mata jadi CCTV, apapun bisa jadi CCTV dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagi Allah gampang saja. Nah, ini atap yang seperti itu bisa dipasang oleh Allah CCTV-nya. Wallahu alam bimuradi. Ya, bisa jadi saksi nantinya. Jadi watashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi, wa ghairuha, dan yang lainnya juga selain kaki mereka itu akan menjadi saksi terhadap apa yang bimakanu yaksibun, terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Apa yang mereka kasabkan di dunia, apa yang mereka usahakan di dunia ini. Kalau baik, kaki akan mengatakan dulu baik. Kalau buruk dari perbuatan mereka, maka kaki pun akan bersaksi bahwa mereka itu adalah baik. Begitu. Naam. Fakullu udwin yantiku bima sodara minhu, maka setiap anggota tubuh mereka itu akan berbicara, ya, sesuai dengan yang telah diperbuat oleh anggota itu. Ya, baik itu tangan, kaki, mata, telinga, hidung dan sebagainya, semuanya akan berbicara. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim, kata Allah, walau nasya', dan seandainya kami berkehendak, seandainya kami mau, latamasna,
maka kami hapuskan, ya, kami hilangkan ala a'yunihim, penglihatan mereka. Artinya bahwa Allah itu sanggup saja untuk membuat mata kamu ini dihilangkan, tidak dapat melihat dalam sekejap. Ya, dalam sekejap. Artinya nanti di akhirat juga ada di antara mereka orang-orang yang kufar itu, yang matanya itu buta, tidak bisa melihat. Ya, di dunia pun ada orang yang matanya melotot tetapi tidak dapat melihat, buta gitu. Matanya melihat tetapi tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat sesuatu yang benar adalah benar, yang buruk adalah buruk. Jadi artinya apa yang dibuat mereka itu tidak melihat? Apanya yang tidak dapat melihat? Mata hatinya. Yang tidak dapat melihat mata hatinya. Oke. Seandainya walau nasya'u latamasna ala a'yunihim, seandainya kami berkehendak atau seandainya kami mau, kata Allah, pasti kami akan menghapuskan, akan menghilangkan penglihatan mereka. Ai la'a mainaha tomsan, pasti kami akan membutakan mata mereka dengan sebuta-butanya. Bukan hanya sekedar tidak melihat, masih dapat melihat dikit-dikit, enggak, buta betul. Ya, seandainya mau Allah membutakan semua orang-orang kafir, orang-orang kufar di dunia ini, bisa aja. Seandainya Allah mau, tuh orang-orang yang suka membunuh, orang-orang Israel yang membunuh orang-orang Palestina, kalau seandainya Allah berkehendak sih bisa aja. Mereka semua dibutakan gitu. Nah, tapi Allah masih memberikan apa? Memberikan kehidupan kepada mereka. Di istidraj. Ya. Barangkali masih mereka mau bertaubat. Memang ada yang sebagian di antara mereka ada yang akhirnya bertobat, tapi kebanyakannya la yu'minun, tidak beriman sampai mati. Gitu ya. Jadi mereka diberikan tetap hidup walaupun mereka suka membunuh, karena Allah masih memberikan waktu kepada mereka untuk bisa bertobat. Ya, kalau tidak bertobat sampai mati, maka semakin nambah dosanya. Maka juga semakin nambah siksanya nanti di akhirat. Gitu. Nah, pastabaku, dalam keadaan mereka itu tidak dapat melihat atau buta, mereka saling berlomba, ibtadaru ya, pastabaku, mereka saling berlomba. Ya, ketika mereka itu buta, matanya buta, tidak dapat melihat, maka apa yang mereka lakukan? Mereka mencari jalan, pastabakus sirata. Mereka pada mencari jalan ini kemana, ini jalannya ini kemana. Semuanya pada mencari jalan. Ya. Fastabakus sirata fa anna yubsirun. Maka bagaimana mereka bisa melihat kalau matanya buta? Ya. Bagaimana mereka bisa melihat kalau matanya buta? Bagaimana mereka bisa melihat kebenaran kalau mata hatinya buta? Ya.
Jadi bagi Allah itu tidak susah membuat siapapun untuk dijadikan buta. Oleh karena itu jangan kita coba-coba untuk berbuta hati. Ya. Artinya cuek dengan segala sesuatu, dengan kebenaran, dengan ilmu, dengan tahfidz, dengan belajar. Itu jangan kita pura-pura apa? Pura-pura buta gitu. Nanti dibutakan benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama Al-Qur'an, sama ilmu dan sebagainya, jangan kamu tidak peduli. Tapi harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Walaupun itu ngantuk, walaupun itu capek dan sebagainya. Ya. Berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Khawatir Allah berkehendak untuk membuat kamu itu menjadi orang yang terus saja begitu. Dalam kondisi yang seperti itu, hidup seumurnya akan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Itu ya. Jadi bagi Allah mudah saja membuat kamu itu buta hatinya. Tapi kita mohon kepada Allah agar hati kita tetap diberikan cahaya. Ya. Diberikan cahaya. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Kama nawartal ardo binuri syamsika abadan ilaihi abada. Ya Allah, berikanlah cahaya ke dalam hatiku sebagaimana Engkau berikan cahaya matahari kepada bumi ini. Sebagaimana matahari memberikan cahaya kepada bumi ini selama-lamanya. Abadan ilaihi abada. Itu ya. Kalau kamu ngantuk sedang belajar, kamu juga harus berusaha dan berdoa kepada Allah. Mohon supaya saya ini bisa belajar kuat untuk mendengarkan Ustadz memberikan pelajaran. Itu ya harus ada usaha dan berdoa dari kamu. Kita teruskan. Ayat selanjutnya, walau nasya'u lamasakhnahum. Dan seandainya kami berkehendak terhadap mereka, orang-orang yang kufar itu, lamasakhnahum, maka kami jadikan mereka, atau kami ubah mereka. Lamasakhnahum, kami ubah mereka. Mengubah jadi apa? Pernah nggak Allah merubah orang yang kafir tadinya manusia menjadi binatang? Belum pernah? Belum. Nggak tahu. Belum? Udah pernah. Pada zaman apa? Zamannya Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang yang pada hari Sabtu disuruh untuk beribadah kepada Allah saja, malah mereka mencari ikan padahal dilarang. Akhirnya mereka dirubah dari manusia menjadi apa? Qiradatan khasiin. Menjadi kera-kera yang memalukan, ya, kera-kera yang hina. Qiradatan khasiin. Itu pada zamannya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Pada zamannya Nabi Isa, orang-orang yang kufar juga dijadikan oleh Allah menjadi apa? Menjadi babi. Menjadi babi-babi yang hina. Ya. Apa babi bahasa Arabnya? Bahasa Al-Qur'annya khinzir. Jama dari khinzir apa? Khonajiro. Kenapa mereka dijadikan khinzir, dijadikan babi-babi? Karena mereka meminta kepada Nabi Musa agar Allah menurunkan hidangan. Nah, yang disebut dengan dalam Al-Quran Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu hidangan. Hidangan langsung turun dari langit kemudian dimakan oleh mereka. Nabi Musa mau nggak? Nabi Isa mau nggak pada waktu itu? Nabi Isa tidak mau. Karena apa? Karena takut mereka itu
Ya, mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi mereka terus saja mendesak kepada Nabi Isa. Ya Nabi, ya Isa, minta kepada Tuhanmu agar diturunkan maidah yang langsung dari langit kepada kami. Ya, hidangan makanan yang enak-enak. Untuk apa kamu? Ya untuk merayakan hari raya kami setelah berpuasa berhari-hari pada waktu itu. Kalau kita Idul Fitri. Nah, setelah berpuasa berhari-hari, kemudian mereka akan mengadakan hari rayanya dengan cara apa? Memakan makanan yang langsung diturunkan oleh Allah dari langit. Itu minta kepada Nabi Isa. Akhirnya, asalkan kamu janji nanti kalau sudah dapat kamu beriman betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjanji. Ya. Akhirnya Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan maidah. Dan pada waktu itu Allah mengabulkannya. Mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Isa atas permintaan dari kaumnya waktu itu. Maka turunlah hidangan dari langit langsung di hadapan Nabi Isa dan mereka semua. Oh, semuanya suka, senang. Ya. Semuanya pada mencicipi makanannya. Mencicipi makanan itu. Semuanya kebagi. Ya, semuanya kebagi. Setelah semuanya kebagi, kemudian Nabi Isa meminta kepada mereka agar mereka semua beriman kepada Allah. Ternyata banyak di antara mereka yang tidak mau beriman. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa oh ini sihirnya Isa. Sihirnya Isa ini bukan dari Allah, tapi ini sihirnya Isa. Ya. Kemudian mereka juga bertanya-tanya, yang lain-lainnya bertanya apa? Isa, ini yang turun itu makanan dari langit atau dari bumi? Ya, jadi mereka ngeyel. Udah, kamu sudah makan, kamu sudah diturunkan dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu lagi pertanyaan seperti itu. Nah, kalau kamu tidak bisa menjawabnya, aku tidak akan beriman. Nah, gitu kan. Udah dijawab ini itu dan sebagainya, tetap aja mereka ngeyel, tidak mau beriman kepada Allah. Maka pada waktu itu Allah jadikan kepada mereka yang tidak mau beriman itu babi-babi yang hina, khonazira, ya, khasiin, babi-babi yang hina, tercela, ya, yang memalukan, khonazir, khonazira, khasiin, itu ya. Setelah dijadikan babi, apa mereka menyesal? Banyak yang menyesal. Masih bisa bicara pada waktu itu. Aisyah, tolong aku balikin lagi nih supaya jadi manusia lagi gitu. Pada menangis. Ya, banyak yang pada nangis semuanya. Dan Nabi Isa masih bisa melihat ini si anu, ini si itu, ini si. Jadi masih tahu walaupun sudah jadi babi ya. Itu kehebatan Nabi Isa alaihissalam. Diberikan mukjizat oleh Allah, bisa melihat bahwa walaupun sudah dijadikan babi, mereka masih kelihatan oleh Nabi Isa ini namanya si ini dan sebagainya. Ya. Itu akibat dari kekufuran mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka dijadikan atau dirubah menjadi kera ataupun menjadi babi-babi yang hina, apakah mereka bisa kembali? Famastata'u mudiyau wala yarji'un.
maka mereka tidak bisa berjalan dan tidak bisa kembali. Tidak bisa berjalan dan tidak bisa kembali. Tidak bisa berjalan untuk kembali ke rumahnya, tidak bisa kembali ke rumahnya, atau mereka tidak bisa berubah kembali menjadi manusia. Itu ya. Nah, ada yang menafsirkan juga, mereka setelah jadi babi itu tidak diam aja di situ, tidak bisa kemana-mana, ya. Terkesima, sedih dan sebagainya, menyesal yang luar biasa. Kenapa saya tadi tidak beriman ya? Nah, itulah penyesalan dari orang yang kufar, orang yang kafir. Kemudian ayat selanjutnya, waman nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, barang siapa yang kami panjangkan umurnya. Nih ya, kita kan suka selalu memohon untuk dipanjangkan umur. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Kita selalu meminta dipanjangkan umurnya. Sebetulnya orang yang dipanjangkan umurnya itu akan diapakan oleh Allah. Dan kalau kita dipanjangkan umurnya, kira-kira menguntungkan nggak? Untungkan. Apa yang menguntungkan dari dipanjangkan umurnya? Ibadahnya tambah, pahalanya tambah. Itu bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang kufar, beruntung nggak kalau dipanjangkan umurnya? Kenapa? Karena semakin tambah dosanya, ya, semakin tambah dosanya. Nah, di sini disebutkan oleh Allah di dalam surah Yasin ayat ke-68, wa man nu'ammirhu, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, biitolati ajalihi, dengan memanjangkan ajal atau waktu hidupnya, umurnya, ya. Apa yang akan terjadi? Nunakishu fil khalqi, kata Allah, maka kami akan mengembalikan fil khalqi, ke dalam penciptaan awal. Paham? Paham. Apa penciptaan awal seperti apa? Penciptaan awal kamu seperti apa? Janin. Ketika kamu lahir itu seperti apa? Bayi. Bayi bisa berbicara? Tidak bisa bicara. Bisa melihat? Tidak bisa melihat. Bisa berjalan? Tidak bisa berjalan. Yang bisa hanya apa? Menangis dan bernapas. Oke ya, bernapas, menangis. Berojol, oa. Dan begitu ya. Ketika kamu lahir begitu ya, oa ya. Kali kamu majid, ketika lahir, meong ya. Ya. Atau mungkin di barat karena orangnya cakep-cakep, nggak nangis, langsung tertawa pas keluar dari rahim ibunya langsung hehehe, begitu gitu. Tidak. Semuanya sama ya. Ketika lahir langsung menangis. Penting nggak menangis ketika lahir? Penting. Penting, betul. Kenapa penting? Normal. Sehingga kalau ada yang lahir tidak menangis, itu suster, dokter pada bingung. Dicolokin itu. Mulutnya dicolokin biar menangis. Ya. Pentingnya menangis ketika lahir. Anak ustadz juga dulu begitu. Padli itu. Karena lahirnya itu kegedean, ya. Lama
lama di apa? Lama di mulut rahim, disedot pakai vakum, panjang kepalanya. Pas disedot langsung keluar, nggak bisa menangis, ya karena disedot, nggak bisa menangis. Oh ini dicolokin, disedot pakai apa? Pakai penyedot supaya dahaknya pada keluar atau air ketubannya pada keluar dari situ. Lama berapa menit? Lebih dari setengah jam kali itu. Baru setelah dikeluarkan itunya, ya air ketuban dan sebagainya yang masuk ke dalam mulut, baru bisa menangis. Itu pun tidak bisa langsung dinenin sama ibunya, tapi harus disimpan dulu di mana? Di dalam inkubator selama 9 hari. Kalau nen kemana? Ibunya mah sudah di rumah, anaknya masih di rumah sakit di inkubator. Nennya gimana? Ngambil setiap waktu nen, pagi, siang, sore, ya ngambil ke rumah, disedot, kemudian dinenkan. Ngambil lagi siang, sedot, dinenkan. Sore begitu juga, malam begitu juga. Bolak-balik aja kita ke rumah sakit untuk ngambil asinya itu. 9 hari itu gara-gara tidak bisa nangis ketika lahir. Maka kamu bersyukur kamu bisa nangis, nggak ketawa ya. Ada nggak yang ketawa ketika lahir? Pahmi. Nggak ada ya. Pahmi. Paham. Jadi kata Allah, orang yang dipanjangkan umurnya itu jangan senang-senang, jangan bersenang-senang. Wah panjang umurnya nih, kakek saya sampai umur 100 tahun lebih. Jangan senang dulu. Karena apa? Karena orang yang dipanjangkan umurnya itu akan dikembalikan lagi kepada penciptaan semula awal ketika bayi yang tadinya bisa jalan karena udah tua, rengkak, ya, udah kakek-kakek, jadi nggak bisa jalan, kakinya pada sakit. Yang tadinya telinganya itu kalau dengar sesuatu itu tajam sekali gitu, ya, ini udah ngomongnya sampai di goblok-goblok nggak kedengar juga gitu, ya, karena sudah dikembalikan kepada awalnya ketika penciptaan itu tidak bisa mendengar. Kemudian matanya walaupun melotot begini ya, karena umurnya sudah 100 tahun nggak bisa ngelihat secara jelas. Tuh. Akhirnya tidak bisa sama sekali melihat, buta. Begitu juga dengan anggota tubuh yang lainnya. Seperti bayi ketika dilahirkan. Waladat ummuhu, ketika dilahirkan oleh ibunya. Afala ya'qilun. Maka kenapa mereka tidak berpikir? Kenapa manusia itu tidak berpikir gitu ya? Ketika ulang tahun selalu yang dinyanyikan apa? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia, kan begitu ya? Selalu didoakan panjang. Mendingan kalau panjang umurnya itu dalam kebaikan. Kata Rasulullah, siapa orang yang baik, orang yang beruntung? Siapa? Adalah orang yang man khairun nasi, siapakah sebaik-baiknya manusia? Dan umulukan itu benar juga. Ini masalahnya dengan umur ya. Ya. Kata Rasulullah, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, ya, panjang umurnya dan dalam panjang umurnya itu baik terus, selalu beribadah kepada Allah terus, ya, berbuat kebaikan terus, itu orang yang terbaik. Man tola umruhu wa hasuna amalhu, siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya.
Maka kalau kamu mendoakan jangan hanya panjang umurnya saja, tetapi baik amalnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta baik amalnya, baik amalnya, baik amalnya, atau soleh amalnya. Itu ya. Supaya selama panjang umur itu dia diberikan kekuatan untuk berbuat kebaikan terus. Nah, kemudian kemudian Rasulullah juga menanyakan juga siapa orang yang paling buruk. Ya, kalau tadi khairun nasi sebaik-baiknya manusia, kalau ini seburuk-buruknya manusia. Siapa yang seburuk-buruknya manusia? Kata Rasulullah, man tola umruhu wasa'a amaluhu. Adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk perbuatannya. Buruk perbuatannya. Nah, orang kufar, orang yang kafir itu kan selalu berbuat keburukannya. Berarti mereka lebih baik panjang umurnya atau pendek umurnya? Pendek umurnya. Jadi kalau ada yang ngundang, orang kafir ngundang kamu untuk ulang tahun, jangan nyanyikan panjang umurnya, kasihan. Ya, kalau panjang umurnya nanti buruk terus berbuat, akhirnya semakin banyak dosanya. Pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya. Jangan ikut-ikutan panjang umurnya. Ada penjahat mengadakan ulang tahun, nyanyikan pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya, serta apa? Nah, itu untuk orang yang selalu berbuat keburukan. Doanya pendek umurnya. Karena kasihan. Ini akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Ini siapa yang mengatakan begitu? Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh ngelihat kaumnya itu banyak, bahkan anaknya sendiri yang kufar, yang kafir, tidak mau beriman kepada Allah. Maka doanya apa kepada Allah? Setelah 900 tahun berdakwah, doanya kepada Allah, ya Allah, udah pendekkan aja umur mereka. Habisin aja mereka semuanya orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena takut kalau dipanjangkan umurnya, mereka dosanya semakin banyak, adabnya di hari akhirat nanti semakin berat, keras, semakin berat. Makanya Nabi Nuh meminta kepada Allah agar dimatikan semuanya orang yang kafir. Allah mengabulkannya dengan cara menenggelamkan ke dalam air bah. Yang mukmin hanya 80 orang yang diangkut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini semua termasuk keturunan dari yang 80 orang itu. Yang mukmin semua. Yang tidak beriman semuanya dilibas, mati semuanya pada waktu itu. Jadi kita ini sudah tidak ada keturunan orang yang kafir. Benar enggak? Kalau kita melihat kepada keturunan awalnya, yaitu dari Nabi Nuh dengan yang bersamanya, yaitu 80 orangan. Itu ya. Pertahankanlah keislamanmu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu sebagai muslim yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktafa nabi hada. Mungkin sampai di situ pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Surah Yasin dari 65 sampai 68. Wallahu a'lam bimuradi wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.